Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang singkat ini kita lanjutkan talaah kita terhadap beberapa nasihat yang disampaikan oleh Syekh Az-Zarnuji di dalam kitab Ta'lim Muta'allimnya yang berkenaan dengan metode belajar atau tata cara belajar. Karena beliau menyampaikan bahwasanya betapa banyak orang yang menuntut ilmu bersusah payah gigih mengorbankan segalanya, akan tetapi dia tidak mendapatkan buah ataupun manfaat daripada ilmu tersebut. Berkenaan dengan ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para penuntut ilmu. Di antaranya adalah niat dalam proses menuntut ilmu tersebut. Beliau menyampaikan bahwasanya an-niyatu hiya al-aslu fi jami'il ahwal. Niat merupakan asal atau pondasi bagi segala perbuatan. Jadi segala perbuatan yang kita lakukan itu berawal daripada niat kita. Karena niat merupakan ruh daripada amal. Sebagaimana sabda dari baginda Nabi besar Muhammad SAW, beliau menyampaikan bahwa innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Selain itu, terdapat pula ungkapan bahwa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyati min a'malil akhirah. Wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah thumma yasiru min a'malid dunya bi su'in niyah. Betapa banyak amal perbuatan yang mana amal perbuatan itu adalah amal perbuatan dalam bentuk dunia. Akan tetapi amal itu bisa berubah menjadi amal akhirah karena bagusnya niat. Seperti makan, minum, tidur, dan lain sebagainya. Yang mana semua itu merupakan amal dunia. Akan tetapi ketika amal-amal tersebut dipasangkan dengan niat. Seperti makan, seseorang yang makan berniat bahwa dengan makan tersebut dapat menyehatkan badannya, fisiknya, sehingga dia dapat mudah untuk taat kepada Allah, atau dia akan mudah untuk beraktivitas sebagaimana biasanya. Karena menjaga kesehatan merupakan bentuk perintah Allah. Nah, karena niat itu saja maka amal tersebut akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Justru sebaliknya, barang siapa betapa banyak amal yang bentuk amal itu seakan-akan amal akhirat, seperti puasa, zakat, haji, sholat, dan lain sebagainya. Karena jeleknya atau buruknya niat seseorang dalam beramal, meskipun amal itu amal baik, maka amalan tersebut tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua, Syekh Az-Zarnuji menyampaikan bahwasanya wa yanbaghi ayyan wiya al-muta'allimu bi talabil ilmi ridallahi ta'ala. Seyogyanya, seharusnya bagi seorang penuntut ilmu hendaklah dia berniat dalam menuntut itu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena mencari ridhonya Allah. Atau wad-darul akhirah, untuk negeri akhirat. Atau wa izalatal jahli, untuk menghilangkan kebodohan.
Jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya sejatinya manusia ketika dilahirkan di muka bumi ini adalah makhluk yang tidak mengerti apa-apa, sebagaimana yang digambarkan di dalam firman Allah surat An-Nahl ayat 78 yang berbunyi, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Manusia diturunkan, dilahirkan dari perut ibunya, dikeluarkan dari perut ibunya tidak mengetahui apa-apa, la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kemudian Allah memberikan sam'a, pendengaran, wal absara, penglihatan mata hati, wal afidah, dan hati, la'allakum tashkurun, supaya mereka bersyukur. Dengan beberapa instrumen itulah kita memanfaatkan untuk menggali ilmu pengetahuan dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini. Kemudian beliau mengutip sebuah syair yang mana wa ansyada syekhu al-imam al-ajal Burhanuddin sahibul hidayah syi'ran li ba'dihim, yang syairnya adalah fasadun kabirun alimun mutahattiku wa akbaru minhu jahilun mutanassikun huma fitnatun fil alamina azimatin liman bihima fi dinihi yatamassaku. Di syair ini diungkapkan bahwasanya fasadun kabirun, akan ada kerusakan yang sangat besar yang disebabkan oleh alimun mutahattikun, yang disebabkan oleh orang yang alim, akan tetapi orang alim tersebut melanggar, akan tetapi orang yang berilmu tersebut melakukan semena-mena, sehingga itu akan terjadinya kerusakan yang besar. Akan tetapi wa akbaru minhu jahilun mutanassikun, akan tetapi akan ada kerusakan yang paling besar, yang lebih besar daripada itu, yaitu orang-orang yang bodoh sibuk beribadah. Orang-orang yang tidak memiliki ilmu, mereka rajin ibadah, mereka lebih rajin beribadah daripada rajin untuk menuntut ilmu. Jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam beberapa untayan nasihat yang disampaikan oleh Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji ini, beliau mengingatkan bahwasanya hendaklah bagi seorang penuntut ilmu, mereka tidak berniat untuk mendapat, dengan menuntut ilmu itu untuk mendapat penghargaan daripada manusia. Bagaimana yang beliau ungkapkan bahwasanya wala yanwi bihi, dan janganlah berniat seseorang itu dengan menuntut ilmu tersebut iqbalan nas, untuk mendapat kemuliaan, penghargaan daripada manusia. Walastijlaba hutamid dunya, dan janganlah dengan menuntut ilmu tersebut berniat untuk mencari harta di dunia. Wal karamah indas sultan, dan janganlah menuntut ilmu tersebut berniat untuk mendapat kemuliaan di sisi pemimpin. Kenapa? Karena tidaklah sangat elok ketika ilmu itu sangat mulia. Ketika ilmu yang sangat mulia ini kita tukarkan dengan kesenangan, kenikmatan sengsara, yaitu nikmat dunia. Sehingga sangat menarik ketika kita menyimak sebuah ungkapan daripada Syekh, guru daripada Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Di dalam syairnya beliau mengatakan, man talabal ilma lil ma'adi faza bi fadlin minar rasyadi. Barang siapa yang menuntut ilmu karena untuk negeri akhirat, maka beruntunglah ia. Beruntung kenapa? Karena mendapatkan bi fadlin minar rasyadi, mendapatkan keutamaan daripada petunjuk. Fayala khusrana talibihi linaili fadlin minal ibadi, maka sangatlah merugi bagi orang-orang yang menuntut ilmu akan tetapi dia mengharapkan untuk memperoleh kemuliaan di sisi manusia. Dan yang terakhir beliau mengungkapkan bahwasanya hendaklah orang yang menuntut ilmu menjadi orang yang tawadhu,
Karena tawadhu merupakan sifatnya orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa karena tawadhu tersebut mereka menjadi tinggi atau dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan, hendaklah seseorang penuntut ilmu itu memperhatikan beberapa perkara, yang mana perkara tersebut akan mempengaruhi daripada ilmu yang ia dapatkan tersebut. Karena pada hakikatnya ilmu itu dari segi kemanfaatannya bisa diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah ilmu berbahaya, dan yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan terakhir adalah ilmu yang mubazir atau sia-sia. Demikian kultum singkat ini, mudah-mudahan kita dapat mengambil beberapa pelajaran daripada ungkapan-ungkapan yang diabadikan oleh para pendahulu kita melalui beberapa literatur yang ada, dan mudah-mudahan itu semua dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita guna menuntun untuk menunjuki jalan kepada jalan yang lurus. Akhirul kalam, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.